Pernah kepikiran nggak sih, hobi yang biasa kamu lakuin buat seneng-seneng itu ternyata bisa jadi lebih dari sekedar pengisi waktu luang? Nah, dalam pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya mengubah passion pribadi kamu jadi pundi-pundi rupiah di tengah industri kreatif yang lagi naik daun. Coba deh pikirin bentar, apa sih kegiatan yang bisa bikin kamu lupa waktu? Mungkin pas lagi asik di dapur, atau di depan kanvas, megang gitar, atau mungkin di balik lensa kamera. Apapun itu, coba deh ingat-ingat lagi. Oke, sekarang bayangin, gimana kalau aktivitas yang bikin kamu happy itu ternyata bisa juga bikin dompet kamu happy? Nah, ini dia nih inti dari obrolan kita, mengubah passion jadi aset ekonomi yang beneran nyata. Baik, mari kita mulai bedah lebih dalam. Kita akan mulai dengan nyambungin antara apa yang kamu suka secara pribadi dengan potensi ekonomi yang ada di dalamnya, terutama di sektor kreatif yang sekarang ini lagi berkembang pesat banget. Nah, yang menarik di sini adalah perbedaannya. Di satu sisi, ada hobi yang kita lakuin murni buat senang-senang aja. Di sisi lain, ada industri kreatif yang ngambil kesenangan itu, ditambahin skill dan strategi, terus diubah jadi sesuatu yang punya nilai ekonomi. Perjalanan kita, ya ini, pindah dari kolom kiri ke kolom kanan. Terus, gimana persisnya proses perubahannya? Tenang, kita nggak cuma ngomongin teori aja. Yuk kita lihat peta jalannya, langkah demi langkah, dari sebuah ide simpel di kepala sampai jadi produk yang dicari orang di pasaran. Ini dia nih, resepnya ada 5 langkah. Semua berawal dari ide, terus diasah jadi skill, diwujudkan lewat produksi, dibangun citranya lewat branding, dan terakhir dijual atau dikomersialkan. Setiap tahap ini penting banget dan saling nyambung satu sama lain. Kuncinya di sini adalah keunikan. Nilai lebih itu muncul bukan cuma dari sekedar bisa bikin kue, tapi dari resep rahasia nenekmu itu loh. Bukan cuma dari bisa gambar, tapi dari gaya ilustrasi khas yang nggak ada duanya. Ide yang otentik inilah fondasi utamanya. Punya ide bagus saja tuh belum cukup. Disinilah hobi harus diasah jadi sebuah keahlian. Semakin jago kamu, semakin berkualitas hasilnya. Dan kualitas inilah yang bikin orang rela bayar lebih buat karyamu. Kamu tahu kan, pasar itu dinamis banget. Tren selalu ganti-ganti. Seorang kreator yang sukses itu nggak akan stuck di satu formula aja. Mereka terus berinovasi, beradaptasi sama selera pasar, dan mastiin produk mereka selalu terasa baru dan relevan. Ingat ya, orang itu nggak cuma beli produk, tapi mereka juga membeli cerita di baliknya. Nah, di tahap inilah kamu membangun sebuah brand. Pakai platform digital dan media sosial buat ceritain siapa kamu dan kenapa karyamu itu spesial. Ini penting banget buat narik pelanggan. Dan akhirnya, komersialisasi. Disinilah semua kerja kerasmu terbayar. Hobimu secara resmi jadi sumber penghasilan, entah itu dari jualan langsung, kerjasama, atau lewat platform online. Passionmu sekarang punya harga. Oke, kita lanjut ke bagian yang seru banget. Gimana semua ini berlaku di zaman sekarang? Jujur aja, teknologi modern itu udah mengubah permainan, bikin perjalanan dari hobi ke rupiah jadi jauh lebih gampang diakses dibanding dulu. Lihat deh di sini, contohnya banyak banget. Suka masak, bisa jadi usaha kuliner rumahan. Jago motret, bisa jadi penyedia konten visual buat brand. Hampir setiap minat itu punya pasarnya sendiri di era digital ini loh. Teknologi digital ini ibaratnya jadi boosternya. Media sosial itu etalase gratis buat kamu. Marketplace itu toko kamu yang buka 24 jam non-stop. Dan internet, wah, ini ngasih kamu akses ke pelanggan bukan cuma di kotamu, tapi di seluruh dunia. Batasan geografis itu hampir nggak ada lagi. Eits, tapi jangan dikira perjalanannya bakal mulus-mulus aja ya. Penting banget buat kita tetap realistis. Yuk, kita ngobrolin beberapa rintangan yang mungkin kamu hadapi, dan yang lebih penting lagi, gimana cara ngelewatinnya. Nah, ini dia tantangan yang paling umum. Modal yang terbatas, saingan yang banyak banget, susah ngatur waktu antara hobi sama kerjaan utama, dan kadang kita kurang paham soal seluk-beluk bisnis. Mengakui tantangan-tantangan ini adalah langkah pertama buat ngatasinnya. Jadi, gimana cara melewatinya? Coba deh, jangan lihat ini sebagai jalan buntu, tapi anggap aja kayak puzzle yang harus dipecahkan. Nggak punya modal, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Pasar udah rame, cari celah yang belum ada yang isi. Kuncinya itu ada di pola pikir. Terus belajar, jangan takut kerjasama, dan selalu berinovasi. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semua inti dari obrolan kita. Coba deh, ubah cara pandangmu soal hobi. Itu bukan lagi cuma aktivitas sampingan, tapi potensi sumber daya ekonomi berharga yang lagi nunggu buat kamu kembangin. Nah, setelah kita lihat semua langkah dan potensinya, pertanyaan terakhir ini balik lagi ke kamu.
Dari semua passion dan minat yang kamu punya, kira-kira mana nih yang siap kamu bawa ke level selanjutnya? Peluangnya ada di luar sana, tinggal nunggu ide kreatifmu buat mengubahnya jadi rupiah.